Kalau yang saya dapat dari Ahmad sih katanya ada. Oh ada. Cuman berhubung saya orang ini ya, orang zaman kekinian jadi nggak bisa lihat. Nah itu kata si Ahmad itu bentuk sosoknya itu diceritakan nggak? Iya, Apakah perempuan atau apa gitu tuh? sosoknya genderuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan malam hari ini di segmen Malam Mencekam Explore Narasumber, kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah seorang yang pernah mendaki gunung sobat. Nah itu dia nih, kita akan berbincang-bincang sejenak dengan beliau ini. Namanya itu Mas Ogi ya, betul ya Mas ya? Iya. Mas Ogi. Oke, kita akan langsung saja bertanya terkait pengalamannya seputar menaiki Gunung Selamat ya Mas ya? Iya. Gunung Selamat. Oke, kita langsung tanya-tanya nih sama Masnya nih. Nah, saya mau nanya nih Mas Ogi, kalau Gunung Selamat itu ada di daerah mana Mas? Daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, itu perbatasan mana tuh di Jawa Tengahnya itu? Itu kalau misalkan dari selatan itu Purwokerto sama Brebes. Kalau dari jalur utaranya Tegal sama Purbalingga. Oh, jalur utaranya. Tegal sama Purbalingga berarti. Oke. Kita nanya lagi nih, sobat. Nah, itu saya dengar di ceritanya Mas Ogi di Malam Mencekam, itu ada pohon beringin ya, Mas ya? Iya, pohon Nah, beringin. pohon beringin itu katanya yang nganuin duit ya, itu ya. Iya, ada Nah, uangnya. ada uangnya gitu. Nah, ada nggak cerita sosok atau makhluk yang penunggu pohon itu, Mas? Kalau yang saya dapat dari Ahmad sih katanya ada. Oh, ada. Cuman berhubung saya orang ini ya, orang zaman kekinian jadi nggak bisa lihat. Nah, itu kata si Ahmad itu bentuk sosoknya itu diceritakan nggak? Iya. Apakah perempuan atau apa gitu tuh? Sosoknya genderuwo. Oh, genderuwo di pohon itu. Iya, makanya bisa sampai atas, sampai pucuk tuh ada uang, semakin ke atas semakin besar uangnya kata beliau Oke. tuh. Gitu. Jadi itu yang mendiami itu ya sosok genderuwo itu Iya, berarti ya. Oke. Kita lanjutin lagi ya, sobat, ini makin lama makin nambah seru nih pertanyaannya. Nah, itu saya juga didengar di cerita dari Malam Mencekam itu ya Mas Ogi, itu ada namanya danau bunga ya? Iya, Ya, danau bunga. Nah, saya tuh mau penasaran tuh. Itu kan danau bunga. Nah, di danau itu tuh jenis bunga apa sih yang ada di situ tuh? kalau bahasa Jawanya itu dringo benglek, itu buat orang kayak kesurupan itu nanti diobatinya pakai itu, pakai dringo benglek. Nah, itu bentuk si bunganya seperti apa? Bentuk bunganya Apa kayak kayak melati kah atau kayak bunga? batangnya itu kayak daun bawang, Oh, batangnya kayak daun bawang itu berarti. kayak bawang daun hijau, keras. Oh, hijau tapi keras gitu itu ya Iya, bentuknya. nanti bunganya bagus gitu. Yang dipakai untuk itunya apanya? Yang buat penangkal Batangnya. itunya. Oh, batangnya, bukan bunganya atau daunnya bukan berarti. Batangnya itu. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaannya Mas Ogi ya. Nah, itu kan di danau bunga itu kan katanya Mas Ogi itu dengar suara perempuan bersenandung ya? Iya, Ya, bersenandung. bersenandung. Nah, sosok perempuan itu tuh sebenarnya siapa? Ada yang pernah ceritakah gitu tuh? Kalau itu sih kata teman saya yang kebetulan juru kunci situ, katanya itu bidadari Oh, bidadari. Luar biasa ya. Berarti bidadari yang bersenandung di situ. Karena suka pada main ke situ gitu. Oh, katanya suka banget main di situ. Kalau hujan. Oke. Nih ada lagi nih pertanyaannya. Ini makin lama pokoknya kita akan tanya ulas lebih dalam nih, karena di sini segmen ini kita akan lebih mengenal dari Mas Ogi ini dengan ceritanya yang pasti ya sobat ya. Nah, selanjutnya saya akan bertanya tentang sumur pengantin nih Mas. Kan saya tuh pengen nanya, kalau sumur pengantin itu bentuk dari sumurnya itu seperti apa? Kan katanya bisa ada yang sampai masuk ke dalam tuh. Iya. Nah, itu bentuknya sendiri si sumurnya itu seperti apa? Sumur itu ada dua.
Jadi kenapa disebut sumur pengantin itu karena ada dua. Jadi yang satu sumur cewek, yang satu sumur cowok gitu. Nah, yang bisa kami akses itu cuman sumur cewek karena di situ ada tangganya, ada jalan buat masuknya. Dan bentuknya juga bukan kayak sumur pada umumnya bulat enggak. Kalau itu sejenis tebing. Jadi tebing yang terbentuk dari dia pecah gitu. Dari dia retak gitu terus makin lama makin membesar gitu. Nah, jadi tebing. Nah, di atasnya itu ditutupin sama semak-semak, sama pohon-pohon yang Tapi lain. ada akses untuk masuk ke bawah. Ada akses untuk masuk ke bawah itu untuk sumur yang perempuan. Perempuan. Kata teman saya itu sumur perempuan. Hanya bisa dimasukin sama apa namanya? Pendaki-pendaki gitu ya. Yang bisa dimasukin sama pendaki-pendaki. Dan di dalam sumurnya itu kan ada tangga akses masuknya. Dia tangganya terbuat dari besi. Oke. Dan pas saya masuk itu tangganya udah pada berkarat, sudah tua, Oh, udah jadi lapuk. udah nggak kondusif untuk masuk Iya. banyak. Cuman kami karena penasaran maksain ke dalam. Nah, pas nyampe dalam itu ternyata di dalam bukan kayak sumur genangan air gitu, bukan. Jadi ada pancuran tuh, ada pancuran yang terbuat dari bambu yang cuman ditancepin aja ke tanah, ke dinding sumur dan itu keluar air. Oh, cuma ditancepin doang Iya. itu? Tapi keluar air. Iya, tapi keluar Oh, berarti air masuknya kayak bambunya. mata air kayak gitu ya, Mas? Iya. Bambu itu ditancepin keluar air. Nah, di bawahnya itu ada kayak sejenis kolam gitu. Oh, di bawah pancuran itu kayak ada kolam lagi. Iya, dibikin Oke. kolam-kolam gitu. Nah, ini ada lagi nih Mas, pertanyaannya nih. Kan katanya itu untuk penanda kemunculan penunggu situ itu ada burung Kuniran. Nah, itu tuh emang identiknya cuman burung itu ya yang untuk jadi penanda bahwa si penunggu situ tuh udah nyambut kita gitu berarti. Ya, kalau menurut kata si Ahmad ini, si Ahmad teman saya ini yang kebetulan beliau juru kuncinya, dia bilang kalau misalkan kita sudah disambut, bisa lihat burung kuniran itu, berarti tandanya kita sudah disambut dengan baik oleh penghuni situ gitu. Oke, berarti cuman hanya burung itu ya Iya. sebagai penanda bahwa kita tuh disambut dengan baik oleh penunggu situnya berarti ya. Oke, ini saya masih makin penasaran nih sobat. Saya bener-bener makin penasaran nih untuk tanya sama Mas Ogi ini. Nah, di waktu dicerita itu Mas Ogi bicarakan tentang vegetasi, lokasi vegetasi. Nah, itu saya nih kurang paham nih. Maksudnya lokasi vegetasi itu lokasi kayak gimana, Mas? Jadi lokasi setelah rimbunnya hutan yang kami lewati, nah itu vegetasi itu hutan yang tidak ada pohon. Jadi perbatasan antara hutan yang ada pohon sama yang nggak ada pohon. Oh, cuman dataran doang gitu. Iya, dataran doang. Oke, berarti Mas Ogi di situ tuh berkemah di situ Iya, berarti berkemah yang di situ. nggak ada pohonnya itu. Iya. Oke, ini saya baru paham nih teman-teman nih. Nah, kita lanjutin lagi nih pertanyaannya. Ini nggak apa ya? Saya masih nanya lagi. Iya, ya, Mas nggak Ogi. apa-apa. Nih, selama dalam perjalanan ada nggak pemandangan yang buat Mas Ogi itu terkesima? Maksud tuh yang luar biasa banget lah selama dalam perjalanan ya. Itu tuh yang benar-benar Mas Ogi itu nggak bisa lepas dari pandangan itu gitu tuh. Ada nggak, Mas? Ada tebing dan di bawah tebing itu ada kayak lautan awan. Oh, di itu ada lautan awan kayak gitu. Kayak lautan awan. Jadi kalau kita berdiri di situ kayak seakan-akan kita berdiri di atas awan. Jadi kelihatan juga wah gitu tuh ya. Iya. Makanya pandangan kita nggak bisa lepas dari situ Iya, berarti. Wah, keren juga tuh teman-teman kan. Oke, kita lanjutin lagi nih pertanyaan selanjutnya nih Mas Ogi ya. Mas Ogi udah berapa kali naik ke Gunung Slamet? Kalau untuk sampai saat ini baru 4 kali. 4 kali. Ini untuk sampai saat ini aja udah 4 kali ya teman-teman. Saya aja 1 kali aja bingung untuk naiknya gitu. Tapi pengalamannya tetap seperti itu Mas Ogi? Atau ada beda lagi itu? Beda lagi kalau yang kedua, ketiga dan sampai yang keempat mah nggak ada hal-hal mistis. Oh, berarti yang pas awal-awal itu Mas Ogi dapat itu ya. Karena penasaran mungkin karena kitanya penasaran jadi orang-orang makhluk-makhluk di sananya juga ini orang baru nih kita kerjain aja mungkin seperti. Oh iya ya bisa jadi kayak gitu ya Mas Ogi ya. Jadi makin kita sering otomatis mungkin ya di sana ya makin kenal gitu ya untuk perkenalan awal seperti itu. Wah, luar biasa nih teman-teman. Nah, saya tuh pengen nanya kayak gini Mas Ogi.
Nah, selama Mas Ogi di gunung tuh ya, sama Mas Ogi di gunung, teman-teman kan katanya pernah ngelihat api muter tuh. Iya, Ya. muter. Nah, sebelum ada api muter itu, apakah ada tanda-tanda tertentu tuh Mas? Dari misalkan ada suara apa gitu tuh, sehingga munculnya seperti itu gitu tuh. Ada tanda seperti itu enggak? Ada. Jadi saya kira juga gunungnya erupsi, Pak. Oh gitu. Oke. Saya kira gunungnya erupsi, jerat gitu kan, kayak gunung gunung berapi kan kalau erupsi kan dia laharnya muncrat gitu kan. Tapi kan muncratnya turun ke bawah kan gelinding gitu. Kalau itu enggak serat, udah muncrat, pas turun, nah pas ke bawah itu bukannya gelinding ke bawah tapi muter. Oh dia berarti pas muncrat bukannya kan kalau biasa erupsi kan dia Iya. langsung turun tuh ya. Iya. Ini malah Jerat, muter ini. turun sedikit terus muter. Oh, tuh muter itu, bener Iya, muter itu muter. kelihatan itu ya berarti Muter, muternya. iya. Padahal kan itu gunung gede kan, tapi Iya. kelihatan jelas itu. Berarti itu Kelihatan. gede banget ya berarti untuk Iya. lingkaran untuk si apinya itu. Si apinya itu bentuknya kayak batu panas gitu, kayak bara, Heeh. kayak bara gitu. Jadi dia gelinding, Tapi muter gitu ya. muter. Nah, pertama kalau berhubung gunungnya itu kan sangat besar tuh. Jadi dia pas muter ke sini nggak kelihatan. Nah, kelihatan lagi pas dari ujung. Pas ujung baru kelihatan lagi jalan lagi gitu. Oh, berarti Makin ke bawah, makin ke bawah. besar ya itu tuh berarti ya si bongkahan apinya itu Iya, besar ya berarti besar. sampai kelihatan sama mata kita Iya. itu ya. Wah, luar biasa banget ya berarti. Itu saya udah ngebayangin gimana kalau saya ngelihat gitu nama saya. Udah minta turun udah kali. minta saya udah minta turun. Entah apa tuh sobat. Saya udah ngebayangin banget kalau kita nih untuk naik tahu-tahu ada hal seperti itu. Wah, saya lebih baik saya turun kayaknya. Oke, kita lanjutin lagi nih Mas Ogi pertanyaannya. Saya tuh kadang berpikir nih ya. Ini untuk pemikiran sekarang ya Mas Ogi, untuk pertanyaan sama Mas Ogi. Nah, apakah ada hal-hal yang benar-benar buat Mas Ogi ketakutan di saat memulai untuk naik ke gunung itu? Maksudnya misalkan saya tuh paling takut nih tentang ketinggian atau apa seperti itu. Kan kalau saya nih emang takut ketinggian. Nah, barangkali Mas Ogi takut ketemu sama hal goib atau apa seperti itu maksudnya. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke nggak mikir ke situ ya, nggak mikir ke takut ketinggian apa gimana. Cuman saya itu pengen rasa penasaran saya itu terobati gitu. Gimana caranya? Nggak taunya pas naik di atas puncak gunung saya ngerasa ketakutan, bahkan tangan saja sampai nggak lepas dari tanah. Saking ketakutan itu. Saking ketakutannya ketinggian tuh. Gimana saya ya? Itu saya mikir kayak gitu. Anginnya besar banget. Nah makanya udah gitu curam. Nah dalam pandangan saya ini lereng gunung itu kayak angka 1, jadi lurus ke bawah. Jadi saya takutnya di situ, takut jatuh lah. Oh, ngelihatnya itu posisinya emang satu gitu ya? Iya maksudnya? kayak angka 1 gitu ke bawah, nggak Nggak lempeng nggak gitu ya? lempeng gitu, nggak apa namanya, nggak bentuk segitiga gitu, tapi ngelihatnya kayak angka 1. Jadi makanya sampai pegangan ke tanah Iya. terus gitu ya? Saking Oke. takutnya, takut jatuh. Ini makin luar biasa banget nih sobat. Saya tuh punya pertanyaan lagi nih Mas Ogi. Kalau misalkan ya, kita mau ke gunung itu, kira-kira ada nggak sih pantangan-pantangan tertentu yang memang harus benar-benar kita patuhi gitu loh? Pantangannya ya bicaranya jangan sembarangan aja dimanapun tempat, harus tempatnya ya. harus jaga bicaranya. Bukan cuma di gunung sih. Semua tempat-tempat yang kira-kira menurut kita itu jarang dijamah manusia sebenarnya sih ya, harus lebih sopan gitu ya, walaupun memang beda alam seperti itu ya Mas Ogi. Nah Mas Ogi, saya mau nanya lagi nih. Tadi kan sumur cewek sudah dijelaskan ya. Iya. Nah saya mau nanya, kalau sumur cowoknya itu bentuknya kayak gimana Mas Ogi? Kalau sumur cowoknya itu lebih ke tebing yang berhubungan dengan tebing yang lain. Jadi akses ke sumur cowok itu sangat susah dan jarang ada orang yang bisa ke situ. Oh jarang banget ya. Cuman orang-orang tertentu yang emang ditunjuk buat ke situ, tapi lewatnya juga sumur perempuan dulu. Harus itu tuh, harus lewat dari sumur iya. dulu. Soalnya ya itu aksesnya cuman lewat jalan dari sumur perempuan itu, dan misalkan mau ke situ jadi turun pakai tangga. Nah nanti di depan kucuran air itu kan
Tepatnya sebelah kanan tangga itu ada lubang akses kecil tapi lubangnya Oh kecil, itu kecilnya kecil banget atau bisa dimasukin badan manusia? bisa dimasukin buat anak kecil paling. Oh paling buat anak kecil ya, luar biasa itu. Iya. Nah kita mau tanya lagi nih, nah saya penasaran nih, sumur laki-laki itu diperuntukannya untuk apa? Kan kalau kalau perempuan nih udah jelas nih ya bisa dimasukin. Nah kalau untuk sumur laki-laki karena nggak ada akses juga kan, nggak bisa masuk. Nah ada nggak cerita lain selain untuk itu gitu sumur laki-laki gitu maksudnya? Kalau sejauh ini sih sumur laki-laki emang menyimpan misteri ya. Saya juga belum tahu banyak sih tentang sumur laki-laki itu. Saya nanya ke teman saya yang namanya Ahmad itu juga nggak dikasih tahu itu Nggak katanya. dikasih tahu. Katanya wah itu mah nggak boleh dikasih tahu gitu. Berarti emang khusus ya itu mah yang untuk laki-laki karena juga nggak ada aksesnya juga ya. Iya. Oke. Nah itu tuh saya juga mau nanya lagi nih, saya banyak nanya nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa. Oh, takutnya kan ini nanya-nanya terus gitu kan? Iya. Nggak ya, saya boleh nanya berarti ya. Nah ini saya nanya lagi nih, kalau misalkan ya kita nih, saya pribadi saya nih ke Gunung Slamet, itu persiapan apa aja yang harus kita bawa? Pertama dan terutama itu air, Mas. Air, itu pasti ya harus ya. Harus air yang banyak. Kalau misalkan makanan mah di sana, insya Allah lah di jalan banyak pohon-pohon singkong gitu. Tapi kalau misalkan air di sana paling jarang. Paling jarang dan harus kita bawa banyak Harus ya. kita bawa banyak dari bawah. Ya itu lumayan berat juga ya sebenarnya sobatnya. Nah itu kenapa harus air aja yang harus pokoknya yang dibawa? Pakaian nggak dibawa emang? Ya pakaian nggak perlu lah. Nggak perlu ya berarti ya? Karena kita nggak mungkin di atas puncak mau mandi. Oke. Iya. Berarti nggak perlu banget ya pakaian? Iya ya? nggak perlu. Berarti sobat yang mau naik gunung jangan terlalu banyak bawa pakaian, banyakin bawa air, oke? Gitu aja ya maksudnya. Jadi seperti itu ya Mas Ogi ya. Berarti harus perlengkapan yang wajib dibawa saat puncak itu ya seperti itu ya berarti ya. Nah saya juga mau nanya lagi nih Mas Ogi, selama dalam perjalanan itu kan katanya ada 12 pos, ya kan ya. Nah menurut Mas Ogi pos yang paling buat Mas Ogi takut itu pos mana? Pos 1 sampai pos 4. Pos 1 sampai pos 4 itu yang emang sering terjadi hal-hal mistisnya Iya itu kan gerbangnya kata orang situ. Oh itu ada gerbangnya juga Iya, itu berarti? itu masuk gerbangnya. Baru awal masuk gerbang, 4 pos itu? Iya. Itu segede apa ya sobat? Gerbangnya segede apa? Aduh Iya kata orang kebayang. itu gerbangnya. Nah itu perjalanan Mas Ogi dari pos pertama masuk sampai pos terakhir itu berapa jam Mas? Nah kalau di jam sih sebenarnya deket ya, dari pos 1 sampai 4 itu deket. Kalau misalkan emang kita fokus ke situ, cuman karena di situ tuh godaannya banyak. Oke. Kayak godaan pengen foto-foto selfie di pohon yang beringin itu, beringin tunggal itu gitu kan. Pengen nanjak-nanjak ke beringin itu gitu. Ya bisa di situ, bisa di pos pertama aja sampai berjam-jam, sampai sejam lah gitu. Oh sampai sejam juga Karena sih. saking kita terlena pengen di situ gitu. Saking pengen foto-fotonya ya, yang pengen narsis lah sobat itu tuh, jadi di situ seperti itu. Nah, saya mau nanya lagi, Mas Ogi berangkat jam dari itu? Pagi jam 6:30. 6:30 nyampe di puncak itu jam berapa Mas Ogi? Nyampe di puncak mah ya pagi lagi jam 7 lah. Jam 7 pagi ketemu jam 7 pagi lagi, Iya. baru nyampe. 24 jam sobat. Ini gimana kaki? Ini saya bingung kayak gitu nih ya. Jadi memang harus kita punya fisik yang bener-bener ya Mas Ogi ya, naik gunung tuh ya. Iya. Gak sembarangan kita naik berarti ya. Iya. Makin kita istilahnya memaksakan juga nggak baik berarti nggak baik ya, harus benar-benar kuat fisik juga ya, nggak perbekalan aja, hanya fisik juga harus benar-benar ya berarti ya. Fisiknya harus wah luar biasa banget ya. Jadi saya juga akan bertanya lagi nih Mas Ogi, mudah-mudahan Mas Ogi nggak bosan saya nanya terus ya. Nih saya nanya lagi nih Mas Ogi, ada nggak rencana Mas Ogi untuk naik lagi ke Gunung Slamet ataupun ke gunung-gunung yang lain lagi untuk saat ini maksudnya? Kalau untuk saat ini sih kayaknya sudah cukup ya. Udah cukup berarti ya. Udah tahu capeknya gitu.
Ya tapi kalau misalkan ada yang ngajakin ya pasti ikut. Masih ikut juga ya? iya. Masih tetap Semangat. mau tahu juga gitu Iya, ya, pengen walaupun kita tahu. sering ke sana gitu Iya. ya berarti ya. Tetap harus ikut gimana pun caranya berarti. Iya. Oke, seru banget teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini dengan narasumber kita ini. Pertanyaan saya terakhir nih Mas Ogi. Kira-kira nih Mas Ogi, kira-kira ini sih ya. Di saat nanti Mas Ogi naik ke gunung lagi gitu tuh. Sekarang Mas Ogi udah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga ya berarti ya. Istri pernah diajak ke sana? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, ada rencana nggak untuk ngajak keluarga untuk naik gunung? Saya nanya kayak gitu. Pengen sih, cuman istri nggak mau. Oh, istri nggak mau ya? Iya. Dengan alasan apa itu biasanya? Ya sibuk kerja aja. Oh, sibuk kerja. Oke. Oke, sobat ya. Ini pertanyaan kita yang terakhir sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini, sobat. Semoga teman-teman bisa terhibur dan juga bisa menikmati tanya jawab kita dengan narasumber dari Malam Mencekam. Dan juga semoga teman-teman jadi tahu ya, maksudnya apa yang harus dibawa dan bagaimana kesiapan kita di saat kita ingin naik gunung ya, seperti itu ya Mas Ogi ya. benar. Kurang lebihnya saya harus mohon maaf, barangkali banyak kata-kata yang kurang berkenan dan juga barangkali kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kembali di video selanjutnya sobat.